Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridi Munda Widiani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 16 Kabupaten Tangerang. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Ibu Ambar Lina Pratiwi. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 16 Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum Bu Ambar. Waalaikumsalam Bu Ririn. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Ririn? Alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktunya untuk kita melaksanakan kegiatan praobservasi di hari ini. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kegiatan praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran terbaik bagi peserta didik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertanyaan pertama adalah, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya susun, terdapat 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial, kemudian unsur teks dan unsur kebahasaan dalam beberapa teks eksplanasi berupa buku pengetahuan yang dibaca, video yang diamati, kemudian audio yang didengarkan, serta gambar-gambar yang diamati. Yang kedua, siswa mampu menyusun teks eksplanasi secara kontekstual. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menyajikan secara lisan maupun tulis sesuai dengan gaya belajar. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Untuk area pengembangan, saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, saya berharap siswa mampu mengidentifikasi, menentukan, dan menguraikan hasil telaah teks eksplanasi yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, area keterampilan. Siswa mampu menyajikan teks eksplanasi baik secara lisan maupun tulis sesuai dengan gaya belajar. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Betul. Pertanyaan yang ketiga, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, mulai dari strategi, model, dan metode pembelajaran. Baik. Strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa serta berintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan, kemudian keterampilan serta keaktifan siswa. Yang terakhir, saya juga menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau bisa kita sebut problem-based learning, yang dimana menggunakan metode berdiskusi kelompok, kemudian tanya jawab, dan yang terakhir adalah penugasan. Baik Ibu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran PBL, dan juga metode diskusi kelompok, kemudian penugasan, dan juga tanya jawab. Pertanyaan terakhir nih Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Media yang akan saya gunakan itu berupa seperti teks eksplanasi, beberapa teks eksplanasi, kemudian lembar kerja peserta didik atau bisa kita sebut dengan APD, PowerPoint, kemudian video beserta gambar-gambar yang bisa diamati oleh. Baik. Jadi kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa? Kebetulan saya ada jam pertama dan kedua pada tanggal hari Kamis pada tanggal 29 Februari 2024 di kelas 11 Minat.
Baik, nanti hari Kamis di kelas 11-nya 4 jam ke-1 dan ke-2 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik, sebelum kita akhiri, apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Alhamdulillah, dari hasil percakapan ini saya mendapatkan gambaran bagaimana model, kemudian metode, kemudian media pembelajaran yang bisa yang akan saya gunakan di kegiatan supervisi atau observasi nanti. Baik Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan bersedia untuk berbincang dengan saya di kegiatan praobservasi hari ini dengan baik. Sampai bertemu di kegiatan observasi hari Kamis depan ya Bu. Baik Bu ya. Demikian percakapan praobservasi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. How are you today? Alhamdulillah. Alhamdulillah. I hope you all in good condition so we can meet again in this English class. So before we start, it is better to pray. So who wants to lead us? Everyone, please lift your hands to pray together. Yes. Okay, my friend. Before we start our study today, let's pray together. Pray, stop. Finish. Okay, class. Before we continue, I want to ask you: is there rabbits around you? Is there rabbits around you? There is No, none. there is none. Oh, alhamdulillah. Thank you for the cleanup today. Terima kasih untuk petugas kebersihan hari ini ya. Bersih kelasnya ya. Okay, today before we continue, I will play you the video. This video is meant to make you more relaxed. Video ini akan saya tayangkan untuk membuat kamu lebih relax. So, pay attention to the instructions. Jadi, tolong ikuti instruksinya. Ya. So, I will play. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas.
dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang. Relax after doing the instructions. So very Okay. Today, I want to check your attendance list. Saya akan mengecek siapa yang akan kamu. Who not coming today? Is not coming today? Is there? There is no need. There is no. Oh, that's clear. Yeah. Alhamdulillah. So now, before we continue to the next material, I want to remind you about the material in the previous study. So do you still remember what we have learned in the last meeting? Davina, cause and effect. Yes, that's true. Kemarin kita belajar cause and effect. So if I have a sentence, global warming is causes by pollution. So where is the cause? Where is the effect? Ya, Fadil. Global warming is effect, pollution is cause. Ya, betul. Jadi kemarin kan kita belajar cause and effect. Nah, tadi sentence-nya adalah global warming menyebabkan pemanasan global disebabkan oleh polusi. Nah, kemudian global warming adalah sebagai efek akibat, kemudian polusi sebagai penyebab. Okay, now we are going to the next material. So before we continue, I have a questions. So do you know what is the phenomenon that happen in Indonesia? Do you know what is natural phenomenon in Indonesia? Natural phenomena yang ada di Indonesia ya. Rainbow, yeah, that's true. And then the other rain, yeah, Rana, that's true. Yeah. Tsunami, okay, that's true. Iqbal, and the others? Flooding, yeah, that's true. Ya, tadi apa aja? Ada rain, what is rain? Rainbow, and then tsunami, and the last is flooding. Ya, itu adalah that are all natural phenomena that happen in Indonesia. So do you know what text is that can explain about that phenomenon? Ada yang tahu apa teks apa yang digunakan untuk mengeksplain fenomena tersebut? Ya, Davina, explanation text. Explanation text. Yeah, that's true, Davina. Explanation text. Hari ini today we are going to learn about explanation text. Okay. So here look at the pictures. Okay. So here the learning outcomes. Ini tujuan pembelajarannya. Ya. Tujuan pembelajarannya, the students are able to identify, to determine, to analyze the social factors
function, the generic structures, the language features of the text. And then the second is the students are able to decide, to create, and to deliver the explanation based on types of student learning style. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama itu kalian mampu dan bisa untuk mengidentifikasi, kemudian menentukan, menganalisis fungsi sosial, kemudian struktur teksnya dan unsur kebahasaannya dari beberapa bentuk teks eksplanasi. Dan yang kedua, kalian siswa mampu mendesain atau membuat kemudian menyampaikan atau menyajikan explanation text dengan cara belajar kalian masing-masing. Okay, now here look at the pictures. Okay, on the slide, lihat di sini ada slide. Okay, now I have a problem. This problem you have to solve it. This problem. Saya punya masalah yang harus kalian selesaikan. So I will divide you into 3 groups. So this is group 1. So here group 2 and here is group 3. Jadi saya bagi 3 ya di kelas ini menjadi 3 kelompok. Problem ini harus di-solve dengan teman-teman kamu. So here the problems are to solve is what is the suitable title. This for the question number 1, and then the question number 2 is identify the social function, and then the third is identify the generic structure, and then the last is explain process. Yang pertama itu kalian mengidentifikasi judul apa yang pas untuk teks tersebut, dan kemudian mengidentifikasi social function apa teks tersebut, kemudian mengidentifikasi generic structure-nya, struktur teksnya, dan yang terakhir kamu mengeksplain, menjelaskan proses dari teks. So here, I will give you a worksheet. Ya, akan kasih kamu LKPD atau lembar kerja peserta didik. So here for group 1. Share the same problem, share media, different media. Jadi setiap grup itu punya masalah yang hampir sama harus diselesaikan dari pertanyaan tersebut, tetapi menggunakan media masing-masing ya. So group 1, you see the text and the pictures. I give you picture in your PD. Saya kasih picture di sana. And then for group 2, you have to use your mobile phone. Silahkan gunakan mobile phone-nya. I give you link, alamat YouTube untuk kalian pelajari dari referensinya. Kemudian, and then for group 3, I'll give you educational aid atau alat peraga. Silahkan kalian gunakan untuk mencari jawaban. Baik, so this is time for your group discussion. So I'll give you 20 minutes. Saya kasih 20 menit untuk kalian berdiskusi dengan kelompok. Okay, so is there any questions? You want to do your worksheet? Okay, yes please. Silahkan kerjakan.
times for presentation. Presentation time. So, group one, please present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends. We are from group 1. Let us introduce ourselves. My name is Muhammad Rahim Triputra, and then this is my friend. My name is Muhammad Ridwan. You all can call me Ridwan. Okay. And we are as a representative from our discussion group. We would like to present the result of our discussion group, which is the first questions are what is the suitable title for our text is how global warming occurs. The second questions are what is the social function of the text. The social function of the text is to describe the sequence how global warming occurs. The third questions are identify the generic structure, which is the title is how global warming occurs. The paragraph 1 as a general statement. The second paragraph is the explanation statement, and the third paragraph is concluding statement. Okay, the fourth question will be answered by Ridwan. Okay, everyone. I will explain about the detailed process. The process starts when sunlight shines where most of the heat is absorbed by the earth. Jadi proses dimulai ketika sinar matahari menyinari bumi dan sebagian besar panas itu diserap oleh bumi. And a half of it is reflected back onto the air atmosphere, dan setengahnya dipantulkan kembali ke udara atmosfer. Sunshine returning to the air is trapped by gases in the atmosphere. Cahaya matahari yang dipantulkan kembali tadi itu ditangkap oleh gas, terperangkap di gas atmosfer, such as carbon dioxide, sulfur dioxide, methane, water vapor, and so on. Seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, metana, dan sebagainya. This event is known as the greenhouse effect. Fenomena ini biasa dikenal dengan efek rumah kaca. Solar radiation on the Earth atmosphere makes ozone layer get thinner. Radiasi matahari ke bumi menyebabkan lapisan ozon menipis, and makes the sunlight which shines the earth become hotter, dan membuat bumi menjadi semakin panas. The greenhouse effect also causes the sunlight which is reflected back onto space is reflected back into the earth. Efek rumah kaca juga menyebabkan sinar matahari yang tadi dipantulkan ke udara itu dipantulkan lagi ke bumi. This phenomenon causes the earth continuously getting hotter. Fenomena ini menyebabkan bumi terus bertambah panas. This condition is known as a global warming. Kondisi ini dikenal sebagai global warming. Okay, that's all for our presentation here. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your result. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my friends. We're from group 2. As representative from our discussion group, we would like to present of our discussion group. Okay. The first question
is what's the suitable title? The suitable title is how tsunamis happen. And the second question, what is the social function of the text? The social function of text is to describe the sequence how tsunamis happen. And the third question is identify the generic structure. The first paragraph is talk about general statement, and the second paragraph is talk about explanation statement, and the third paragraph is talking about conclusion statement. Okay, for the next question, will be read by my friend. Okay, everyone, I will show you how tsunami happens. A tsunami will generate when the seafloor abroad before a vertical duplicates the offering water. Third, less vertical movement of the earth first can occur to cliff boundaries. Subduction of earthquakes are particularly effective in generating tsunami and occur where the tectonic plates slip under continental plates. As the displaced weather mass moves under the influence of gravity to regain its equilibrium, radiation across the ocean like ripples on the pond. That's it. Enough from us. Thank you very much for your full attention. And as we say, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So the last group is from group 3. Okay. You have Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends. We are from group 3. I am Anissa and this is my friend. My name is Manas Sikira. We are as representative from our discussion group. We would like to present the result of our discussion group. Okay, the first of question is what is the suitable title? And answer is how lunar eclipse occurs. The question number 2 is what is the social function of text? And answer is to describe the sequence how lunar eclipse occurs. Identify the generic structure. Identify the generic structure. Title is how lunar eclipse occurs. Paragraph number 1 is general statement. Paragraph number 2 as explanation statement. Paragraph number 3 as more detailed explanation statement. And paragraph number 4 as a concluding statement. And question for number 4, explain the detailed process. The process of the launch of a lunar eclipse begins with the death between the sun and the moon in the sky. Nah, jadi gerhana bulan itu terjadi karena matahari, bumi, dan bulan itu berada pada garis yang sama, jadi sejajar gitu. This result in sunlight not being directed to the moon because there is blocked by the earth. A lunar eclipse can occur when the earth is between the moon and the sun in a parallel position. This causes the earth to block sunlight from reaching the moon so that the moon's surface is covered by the earth's shadow. Nah, jadi karena posisinya yang sejajar ini dengan bumi di tengah-tengah, jadi cahaya matahari ini nggak bisa sampai ke bulan. Jadilah terjadi gerhana bulan karena bumi ini kan menghalangi cahaya matahari masuk ke bulan. Bulan ini jadi terkena bayangan dari bumi. Jadi cahaya bulan ini nggak bisa masuk ke bumi.
Lunar eclipses often bring other unheard of. For example, the creation of a blood moon in a lunar eclipse with a red color. Lunar eclipse like this can occur because some of the moon's light can reach the Earth's surface by the reflection of the Earth's atmosphere. Nah, jadi ada juga nih gerhana bulan merah. Kalau gerhana bulan merah itu bulannya warna merah. Kalau gerhana bulan merah itu cahaya bulan ini masih bisa masuk ke bumi melewati atmosfer ya. Ya, melewati cahaya bulan masih bisa mencapai permukaan bumi akibat pembiasan atmosfer. Akibat pembiasan atmosfer. And thank you for your attention. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for having said about the result. So the answer is chocolate. The answer is chocolate. So now who wants to conclude? Siapa yang mau memberi kesimpulan? The word is explanation which and how a phenomenon happens. It includes both moral and social phenomena. The function of the text is used to describe how or why a certain phenomenon happens. The general structure of the text are title, general statement, explanation, and conclusion. The language features are simple present, passive voice, and conjunction. Okay, thank you, Vina. So now we close our study, Ridwan. So this class I will give you process. So I will share the Google form to the Ridwan. Yes, Please, please share the Google form to your friends. Silakan prosesnya di share ke teman-teman ya nanti. This class is 3 days later. Ya. The deadline 3 days later. Jadi hanya 2 doang ya. Silakan kalian kerjakan nanti silakan kirim ya ke teman-teman ya. Okay, thank you Ridwan for your kindness. So in the next meeting, So what is the most interesting learning today? Kira-kira the most interesting apa ya? Hari ini yang bikin kalian menarik apa ya? What is the most apa? Kira-kira apa yang membuat menarik? Rehan, what is the most interesting part? Yes, the most interesting part is when I was presenting the global warming or the Okay. Thank you, Rehan. So he said that the most interesting part is when they present the result of their discussion group. Jadi katanya hal yang paling membuat mereka senang atau menarik itu adalah saat mereka berpresentasinya. Okay. So before we close, in the next meeting, you have to do the individual tasks. Saya nanti masuk minggu ke depan, minggu selanjutnya. Silakan, you have to make the explanation text by your own media. Jadi kalian silakan buat text explanation dengan menggunakan media-media yang kalian inginkan. Maybe you can use PowerPoint and then videos or recording, so on, dan yang lain-lain. Silakan gunakan based on your learning style. Diikuti dengan apa yang kalian inginkan. Text about natural, social, or cultural phenomena that happen around you by your learning style dengan menggunakan cara belajar kalian. Boleh can use media such as PowerPoint, videos, record, banner, and mind mapping, or using cartoon. Okay.
So, is there any questions before we close our study today? There's some. Okay. Let's finish our study by reciting ayat Alhamdulillah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Indah Widiani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 16 Kabupaten Tangerang. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Ibu Ambar Lina Pratiwi, sebagai guru yang sudah saya lakukan observasi kemarin, dan juga saya ditemani oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Herlin Widyastantri SPD, sebagai pengajar praktik di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Oke, Assalamualaikum Bu Ambar, Assalamualaikum Bu Herlin. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu-Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah, sehat. Alhamdulillah, dari hasil observasi yang sudah dilakukan, pembelajaran sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan RPP yang telah Ibu Ambar buat, yaitu pembelajaran diferensiasi terintegrasi dari pembelajaran sosial emosional dengan model PBL dan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Jadi yang saya lihat kemarin, dari diferensiasinya sudah sangat lengkap Ibu, ada diferensiasi konten, lalu proses, sampai diferensiasi produk. Lalu PSE-nya juga sangat terlihat ketika Ibu melakukan teknik stok kepada anak-anak. Berikutnya juga menggunakan model PBL sesuai dengan sintak-sintak yang seharusnya. Saya perhatikan semuanya sudah berjalan dengan baik. Baik, pada kegiatan pasca observasi ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu terkait jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, dan juga untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah dilakukan? Perasaan saya tentunya senang karena bisa belajar menggunakan pembelajaran berdiferensiasi karena ini untuk pertama kalinya. Kemudian juga mungkin karena pertama kali dilihat oleh disupervisi oleh teman, agak di awal merasa kurang nyaman, namun saat pembelajaran proses itu alhamdulillah berjalan dengan lancar dan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu. Nah, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian hal-hal atau tahapan-tahapan apa saja yang Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, tahapannya tentunya yang pertama saya lakukan adalah menyusun rancangan pembelajaran. Kemudian setelah itu saya menentukan area pengembangan, yaitu menggunakan area pengembangannya dalam pengetahuan dan keterampilan. Dalam pengetahuan, siswa mampu untuk mengidentifikasi fungsi sosial dari teks tersebut, kemudian struktur teks dan unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi. Kemudian siswa juga dalam area keterampilan mampu menyajikan teks eksplanasi sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian dari pendahuluan itu, pertama saya menyiapkan anak-anak menggunakan cekatan atau cek kebersihan 5 menit agar proses belajar itu lebih nyaman. Kemudian setelah memastikan kelas nyaman, tidak ada sampah dan lain-lain, saya memastikan emosional mereka dengan menggunakan video atau teknik stop mindfulness. Alhamdulillah setelah diberikan video tersebut dan kemudian saya tanyakan bagaimana perasaan mereka, alhamdulillah mereka merasa rileks. Setelah itu saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, di mana di sana yang pertama saya memberi masalah, kemudian mengorganisasi kelas, membagi kelas sesuai dengan gaya belajar mereka, ada auditori, kemudian ada visual, ada kinestetik. Kemudian setelah itu
Saya juga membimbing penyelidikan. Tentunya dalam proses itu saya memberi di sana ada konsep, ada diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses dan ada diferensiasi produk. Jadi di mana setiap kelompok itu diberi eh, beda-beda, diberi eh, pem- bentuk yang beda-beda, tugas yang beda-beda. Namun masih dalam pembahasan teks eksplanasi. Materinya masih sama, hanya pemberiannya beda-beda. Seperti kalau contohnya untuk yang visual, saya beri gambar kepada mereka, kemudian mereka mengamati bagaimana proses global warming atau pemanasan global. Kemudian di kelompok yang auditori, saya beri link mereka untuk menyimak bagaimana proses dari tsunami. Kemudian untuk kinestetik saya beri alat peraga bagaimana proses eh, terjadinya gerhana bulan. Kemudian di prosesnya itu tadi kan sudah diberi penanganan yang beda-beda. Kemudian pas produknya, pas penyajiannya mereka diminta untuk memilih sesuai dengan gaya belajar mereka seperti apa mau menyajikannya. Ada yang menggunakan gambar, ada yang menggunakan PPT audio, kemudian ada yang menggunakan alat peraga. Setelah itu, setelah proses pembelajaran itu melakukan refleksi, siswa diminta untuk merefleksi bagaimana proses belajarnya saat proses pembelajarannya senang atau tidak, bagian yang mana yang sulit, atau menanyakan materi kesimpulan dari materi tersebut. Dan setelah itu saya meminta anak-anak untuk melakukan eh, agak untuk mengetahui tercapainya pembelajaran itu saya memberi proses. Hanya itu saja. Oke, baik. Area pengembangannya itu di seluruh kegiatan pembelajaran ya, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Tadi diferensiasinya ada, pembelajaran sosial emosionalnya ada, PBL-nya juga ada. Jadi di semua ya, Bu Ambar ya. Nah, sekarang menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah berhasil dilakukan di dalam kelas atau bagaimana, Bu? Menurut saya alhamdulillah sudah, meskipun mungkin ada sedikit hambatan. Contohnya hambatannya tadi saat membagikan kelompok kinestetik, visual, kemudian auditori itu harus benar-benar disesuaikan. Oke. Baik, jadi hambatan yang terjadi adalah ketika pembagian kelompok mulai dari yang kinestetik, lalu visual, dan auditori. Berarti membagi mereka sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing ya, Bu ya. Nah, sekarang kira-kira mengapa ya hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena di awal prosesnya itu saya belum menyeleksi mana yang visual, mana yang auditori, mana yang kinestetik secara secara rinci gitu, secara menggunakan alat, tapi hanya keinginan mereka saja gitu. Jadi di kalian mau yang gambar atau mau yang audio, mau yang peraga gitu, menggunakan alat peraga. Jadi mereka yang memilih. Jadi saya belum jadi di saat itu diserahkan saja ke anak-anak, kemudian dijadikan satu kelompok. Berarti rencana ke depannya Ibu akan melakukan mungkin dia penilaian awal ya, diagnostik ya. Jadi rencana ke depannya Ibu akan melakukan seperti itu dalam proses pembelajaran ke depannya menggunakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, sesuai juga dengan gaya belajar yang sudah Ibu sampaikan tadi yaitu visual, auditori, dan kinestetik ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin ya Bu. Saya sudah nggak sabar nih menunggu cerita-cerita dari Ibu lagi untuk pembelajaran berikutnya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Ya mungkin insya Allah setelah KBM, setelah puasa, karena kan puasa ini kan KBM hanya 3 hari ya. Jadi kemungkinan setelah Lebaran, liburan
menggunakan pembelajaran tersebut. Oke, mungkin setelah Lebaran ya Bu ya, karena kebetulan memang di bulan Ramadan ini kita hanya KBM sebanyak 3 hari saja. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Ambar atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Herlin Widyastantri SPD sebagai pengajar praktik di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan dari kegiatan pasca observasi hari ini. Terima kasih Bu Ririn dan Bu Ambar ya. Tadi seru banget ya dalam penjelasan kegiatan pembelajaran observasi akademiknya oleh Ibu Ririn. Dan tadi saya agak kebingungan juga yang pas waktu Ibu tanyakan tentang cara membagi kelompok. Kan Ibu tadi memberikan hambatannya cara membagi kelompok. Ibu memberikan kelompok dengan menawarkan kepada murid mau yang mana nih kalian mengerjakan tugasnya. Ada yang membuat menggunakan gambar, alat peraga dan menggunakan link. Nah, sedangkan Ibu di situ belum tahu anak itu tipe-tipe gaya belajarnya itu belum tahu ya. Nah, Ibu belum tahu di mana. Nah, menurut Ibu dengan gaya metode yang Ibu berikan kepada anak-anak, metode yang Ibu berikan kepada anak dengan menanyakan kalian mau yang mana nih tugas-tugas kalian yang hari ini sesuai dengan pembelajaran hari ini, misalkan seperti itu ya. Itu kan sebagai hambatan Ibu tadi. Menurut Ibu, apakah pembelajaran metode yang Ibu berikan tadi itu berhasil sesuai dengan tujuan atau ada hal-hal lain yang terjadi pada saat itu? Karena kan Ibu mendadak ya. Ya, tentunya ada beberapa anak yang kurang terlibat dalam kegiatan tersebut. Mungkin karena salah dalam memilih gaya belajar mereka. Karena saya juga belum mentes menggunakan diagnostik, jadinya saat pembelajaran itu ada beberapa yang diam, jadi tidak aktif gitu. Jadi ada beberapa yang tidak aktif karena gaya belajar, mungkin pemilihan gaya belajar yang dia pilih itu kurang tepat. Untuk mengatasi ketidakaktifan anak yang tadi tuh salah, menurut Ibu kan salah memilih tugas ya, pemilihan tugas tadi ya. Untuk mengatasi hal tersebut apa yang Ibu lakukan terhadap si murid tersebut? Memberikan penguatan, menjelaskan lagi, kemudian untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya akan menggunakan tes diagnostik terlebih dahulu agar di saat pertemuan selanjutnya saya bisa tepat memberi penugasan kepada mereka. Ibu kan tadi pakai metode PBL ya, problem based learning. Di situ itu kan ada PBL itu ada yang namanya pendekatan saintifik ya Bu ya, yang 5M itu. Ya. Nah, apakah Ibu melakukannya saat itu atau sebelum kegiatan observasi ini? Di kegiatan 5M-nya itu. Tadi misalnya nggak mendengar ya, nggak mendengar penjelasan Ibu tentang Ibu menjelaskan saya memakai PBL, tapi di dalam PBL itu kan ada yang namanya pendekatan saintifik yang 5M tadi. Nah, Ibu tadi tidak menjelaskan apakah kegiatan 5M-nya itu Ibu lakukan sebelum observasi atau di sela-sela kegiatan pembelajaran atau sebelum Ibu memberikan LK kepada anak-anak, Ibu melakukan 5M tadi. Di sela-sela kegiatan dari setelah pendahuluan. Jadi sebelum memberikan LK ya. Iya. Soalnya kan tadi nggak Ibu jelasin gitu. Iya. Ibu hanya menjelaskan metode PBL, sedangkan di PBL itu kan ada pendekatan saintifiknya yang 5M tadi gitu. Nah, dalam pendekatan saintifik itu ada 5M, terus Ibu tadi tidak menjelaskan, hanya langsung ke pemberian tugas aja gitu. Dan pemberian tugas, pembagian kelompok juga dengan menawarkan diri kepada anak-anak seperti itu. Dan ternyata di situ ada
salah satu anak yang tidak melakukan diskusi kelompok yang mungkin untuk kedepannya dalam pemilihan metode pembelajaran dan pemilihan gaya belajar murid juga harus apa ya, harus dipersiapkan gitu ya. Jangan sampai murid itu diam gitu dan jangan sampai murid itu tidak menerima materi yang ibu berikan kayak gitu. Mungkin ke situ aja sih yang saya lihat tadi secara keseluruhan menarik juga ya tadi lewat alat peraga, lewat gambar kayak gitu. Terus hasil-hasilnya juga pasti yang berbeda-beda ya Bu ya. Mungkin itu aja Bu Ririn umpan balik dari saya. Terima kasih Bu Ambar secara keseluruhan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan baliknya dengan terkait kegiatan pasca observasi di hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik telah selesai, mulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, sampai dengan hari ini yaitu pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Herlin dan Ibu Ambar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.